Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cik Tuan dan Puan dimanapun Anda berada. Bahagia rasanya malam hari ini program Merindu Haji dan Umroh kembali hadir di hadapan kita semua. Malam hari ini kita telah kedatangan narasumber yang akan membincangkan banyak hal dengan kita semua persoalan ibadah haji dan umroh. Kami telah menjemput Bapak Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Pekanbaru, yaitu Bapak Haji Suhardi Hasan. Kedua, kami juga menjemput seorang akademisi, penyuluh agama, mubalik di MDI dan pengurus IFHI Kota Pekanbaru, yaitu Bapak Haji Kaswaini Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak Kasih? Alhamdulillah. Pak Haji, terima kasih malam hari ini telah hadir. Pemirsa, seperti biasa, apa kiranya hal yang pemirsa rasakan seputar kegiatan ibadah haji dan umroh bisa ditanyakan di forum ini. Berita baik kita dengar bersama, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan perakiraan sempena kegiatan ibadah haji dan umroh tahun 2021. Diproyeksikan kegiatan ibadah haji bisa dimulai pada Juni 2021. Banyak hal yang harus kita maknai, terutama menyangkut informasi ini, karena pada tahun lalu terjadi pembatalan berangkat jemaah haji kita. Untuk itu kita bincang banyak dengan narasumber kita, Pak Haji Suhardi. Pak Haji, kita tentu saja mendengar berita baik, banyak hal yang patut disyukuri. Tetapi apa sebenarnya informasi yang terkini yang diterima oleh Kementerian Agama dan jajaran sempena proyeksi dan teroka untuk menunaikan ibadah haji tahun 2021 ini, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Fitri Adisam yang sudah menanyakan hal terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan rencana perjalanan ibadah haji tahun 2021 ini. Secara nasional ini belum bisa kita publikasikan. Namun karena ketika Menteri Agama menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR RI, maka terungkaplah rencana pelaksanaan atau pemberangkatan haji tahun 2021. Rencana itu disebut dengan RPH. Jadi singkatannya RPH, bukan rumah potong hewan ya. Jadi ini rencana perjalanan haji tahun 2021. Dan itu memang direncanakan. Rencana itu bisa jadi, bisa tidak. Nah, persoalannya sekarang bagaimana untuk mengimplementasikan rencana ini. Kita coba menelisik informasi ke Kementerian Agama RI melalui Dirjen Haji dan kawan-kawan yang melaksanakan secara teknis di lapangan, bahwa rencana itu masih bersifat di atas kertas. Artinya implementasinya sulit kalau seandainya tahapan-tahapan pelaksanaan ibadah haji itu belum dilakukan oleh Dirjen Haji, Dirjen PHU atau Kementerian Agama RI. Apa tahapan yang harus dilakukan itu? Pertama, Kementerian Agama RI melalui Dirjen PHU itu mesti melakukan MOU dulu dengan Kementerian Haji Arab Saudi atau Saudi Arabia. Apa yang harus di MOU-kan? Ada yang harus di MOU-kan. Yang harus di MOU-kan itu adalah berapa kuota untuk Indonesia. Berapa kuota jemaah haji untuk Indonesia. Kalau nanti MOU itu sudah terwujud, itu baru lanjut pada fase atau tahapan berikutnya. Nah, sampai hari ini biasanya pelaksanaan MOU itu dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan Dirjen PHU itu dengan pemerintah Saudi Arabia berkisar di bulan November atau Desember. Nah, sampai hari ini sudah Januari ya, tanggal 22. Kita belum mendapatkan kabar bagaimana MOU yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dengan pemerintah Arab Saudi. Belum ada, belum kita dengar. Nah, kalau seandainya MOU itu sudah terwujud, berapa kuota untuk Indonesia? Apakah kuota normal seperti biasa
atau ada kuota tambahan, atau malah dikurang. Nah, ini yang perlu kita dapat informasi. Baik. Tapi Pak Haji, kalau informasi ini terdedah ke masyarakat kita secara luas hari ini, seperti apa kiranya calon jemaah maupun keluarga untuk lebih bisa bersikap? Nah, jadi kita ingin jelaskan, nanti ketika MOU ini sudah terwujud, maka ada lagi yang akan dilaksanakan tahap berikutnya. Keluarlah keputusan Menteri Agama tentang penetapan kuota jemaah haji Indonesia. Setelah keluar penetapan kuota, nanti baru keluar Perpres atau Kepres tentang penetapan BP, biaya perjalanan ibadah haji. Bukan BPIH. Kalau di BPIH itu namanya itu di Undang-Undang BPKH. Kalau di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 sekarang itu namanya BP. Nah, kalau seandainya jemaah calon haji, atau sekarang tidak disebut lagi jemaah calon haji, jemaah haji yang akan berangkat itu mendapatkan kabar ada rencana pemerintah untuk memberangkatkan jemaah haji mulai tanggal 14 itu masuk asrama, kemudian tanggal 15 Juninya terbang menuju Haramain, Madinah di gelombang pertama, itu harapan boleh saja. Akan tetapi kita tetap menunggu keputusan pertama keputusan pemerintah Saudi Arabia. Kalau pemerintah Saudi Arabia menetapkan kuota haji untuk Indonesia sekian, kuota haji untuk negara lain sekian, maka kita bisa mengeluarkan KMA berikutnya. Persoalannya sekarang di Saudi Arabia sekarang itu belum juga dapat menentukan berapa kuota setiap negara. Apakah haji ini akan dilaksanakan penuh seperti biasa, atau terjadi pengurangan dengan kondisi pandemi? Nah, inilah persoalannya. Baik, artinya masih menunggu kepastian yang lebih jauh tentang kepastian ibadah haji untuk 2021. Tapi Pak Suwardi, ada juga yang ingin kita tahu, kalau memang ini bisa terjadi untuk jangka waktu yang dekat, tahapan seperti apa yang disanakan oleh Kementerian Agama, dan jamaah harus seperti apa bersiap hari ini nih Pak? Iya, kalau seandainya, tapi itu kuncinya tadi ya? Iya, betul. Kuncinya adalah Saudi Arabia. Saudi Arabia menentukan kuota haji dunia dulu. Apakah haji ini dilaksanakan full seperti biasa atau separuh atau 50%. Jika terjadi dua keputusan ini oleh pemerintah Saudi Arabia, maka pemerintah Indonesia akan membuat keputusan lain pula. Artinya kalau seandainya terjadi nanti 50% jemaah haji dilaksanakan sedunia, maka jemaah haji kita itu 50% pula. Nah, dari 50% itu mungkin ada juga kuota, mungkin ada kriteria untuk penetapan jemaah. Nah, sementara ketentuan-ketentuan itu belum keluar. Nah, tentu kalau seandainya sudah keluar, ada tahapan berikutnya. Setelah penetapan nanti keputusan Presiden tentang biaya perjalanan ibadah haji tahun ini, nanti waktu pelunasan oleh jemaah lagi. Tenggang waktunya berapa? Itu 1 bulan, selama 20 hari kerja biasanya. Baiklah, kita akan lebih dalam nanti Pak Kasih, tapi saya ingin ke Pak Haji Kazwaini. Memahami psikologis jemaah kita yang tahun lalu gagal berangkat. Hari ini ada secerca harapan dari terokaan jemaah kita ini. Apa yang menurut Bapak harus dilakukan oleh jemaah kita, baik memaknai hal-hal informasi yang terkini maupun persiapan yang harus terus dilakukan guna untuk berangkat ini? Baik, terima kasih Pak Haji Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja berada yang saya muliakan, menyikapi isu terkini tentang haji yang sudah diinformasikan oleh pemerintah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kasih Haji. Alhamdulillah sudah bisa kita pahami ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Namun bagi jemaah haji kita yang kemarin tertunda berangkatnya disebabkan kondisi pandemi, secara psikologis memang mereka memiliki kekecewaan yang mendalam. Karena kerinduan mereka untuk haji itu luar biasa. Sangat cocok acara kita ini kita buat merindu haji dan umroh, luar biasa. Nah, pertama yang akan dilakukan oleh jemaah haji kita itu adalah mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara psikologis, ketika mereka bersyukur dengan informasi seperti ini, itu membuat hati mereka akan tenang.
sekalipun jadi atau tidaknya itu belum tahu ya Pak Kasih ya. Nah, namun mereka mendapat informasi ini, saya di KBIH itu merasakan alhamdulillah Pak Ustadz, Pak Haji. Kenapa? Karena ada peluang kita secercah untuk mendapatkan haji tahun ini. Sekalipun itu masih dalam tahapan wacana atau informasi sekilas tentang keberangkatan jemaah haji. Sehingga seluruh warga kita, masyarakat kita, Riau pada umumnya mendengar informasi ini memaknai sebuah nilai religius yang sangat luar biasa, membuat mereka semangat kembali untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Baik. Nah, tentu saja ada dampak-dampak psikologis. Yang rutin harus mereka lakukan apa nih Pak? Selain katakanlah bersyukur itu tadi. Iya. Di samping mereka bersyukur, mereka juga mengkaji lagi bagaimana kemarin manasik-manasik haji mereka lakukan, sehingga yang mereka pahami kemarin itu diulang kembali. Sehingga ada beberapa calon jemaah haji yang akan berangkat tahun kemarin melakukan manasik sendiri di rumahnya dengan cara yang sudah diajarkan ketika di KBIH. Dia melakukan pembelajaran mandiri supaya mereka besok di sana ketika beribadah itu betul-betul sesuai dengan syariat, sesuai dengan ketuntunan Rasulullah SAW. Mereka baca tuntunan pelaksanaan doanya di Ka'bah seperti apa, ketika tawaf seperti apa, sa'i seperti apa, bahkan sampai mereka untuk melaksanakan melontar jamarot itu mereka coba. Jadi kesempatan ini dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk lebih lama dan lebih dalam untuk mengkaji proses-proses tentang ibadah. Iya benar. Bahkan ada juga yang ingin membawa ustadz dan pakar-pakar untuk memberikan pemahaman kepada mereka agar besok itu betul-betul bisa mereka laksanakan sesuai aturan syariatnya. Karena mereka berpemahaman haji itu hanya sekali. Dan ketika pun ada uang, bisa jadi keberangkatan itu tidak ada lagi kuota untuk dia. Bahkan 10 tahun Pak Gazi ya, baru bisa mendaftar. Adapun uang, bisa jadi kesempatan tak ada. Ada kesempatan, bisa jadi uang tak ada. Apalagi usia. Oleh karena itu, mereka berharap keberangkatan mereka ini benar-benar mendapatkan haji yang mabrur. Maka mereka berusaha maksimal untuk mempelajari. Baik, saya kembali ke Pak Haji Suwardi Hasan. Boleh. Ini banyak yang mau kita bentangkan dengan beliau ini. Pak Haji, seperti apa kondisinya data terkini soal minat dan keinginan masyarakat Kota Pekanbaru untuk menunaikan ibadah haji ini? Kalau minat jemaah haji hari ini luar biasa. Setiap hari itu kita coba klasifikasi jemaah yang mendaftar itu tak kurang dari 10 hingga 15 orang. Kendati pun di masa pandemi. Nah, bukti minat masyarakat atau calon jemaah kita ini atau masyarakat muslim kita ini tinggi untuk berhaji. Bahkan mereka mendapatkan iming-iming dari seseorang dan bisa bergabung dengan orang-orang yang berada di Kementerian Agama. Nah, kondisi inilah ingin saya luruskan kepada para pemirsa dan para jemaah haji yang sudah mendaftar. Ada informasi yang disampaikan kepada saya bahwa ketika jemaah haji yang meninggal bisa digantikan oleh jemaah haji yang lain menyesuaikan nomor urut porsi. Tidak demikian halnya. Jemaah haji yang meninggal itu bisa dilakukan pelimpahan. Pelimpahan itu kepada siapa? Kalau seandainya istri meninggal, bisa dilimpahkan kepada suami, bisa dilimpahkan kepada ayah, kepada ibu, kepada anak kandung, kepada kakek kandung atau nenek kandungnya. Artinya ada hubungan darah dalam konteks hubungan nasab. Dan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Jadi saya berharap di momen kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada pemirsa dan masyarakat kita, khususnya masyarakat Riau, informasi-informasi dari, ya kalau kita sebut calo, tidak enak juga. Tapi ada yang mengiming-imingkan, ada orang yang mengatakan kami bisa memberangkatkan ibu tahun ini, kami ada orang Kementerian Agama, orang yang dekat dengan kami. Orang dalam. Bisa berhubungan dengan kami. Dan ini informasi ini sudah sampai ke telinga saya. Dan saya ingin sampaikan kepada kawan yang menginformasikan itu, mari suruh yang bersangkutan atau tolong sampaikan kepada yang bersangkutan, suruh datang ke saya.
Saya ingin sampaikan dan ingin menyampaikan juga kepada jemaah jangan sampai tertipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik secara administratif maupun secara regulasi yang ada. Baik. Nah, Pak Kasih, Ya. di tahun yang lalu itu kita gagal berangkat tuh sekitar 5.047 orang. Ya. Jamaah Pekanbaru praktis ribuan mungkin ya. Ya. Tapi apakah yang tertunda 1 tahun itu, walaupun ini belum tahu duduk masalahnya penuh, setengah atau seperti apa, apakah secara otomatis bisa berangkat pada tahun 2021? Kita tetap juga menunggu regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Artinya kalau ada keputusan Menteri Agama nanti menetapkan bahwa kuota haji Indonesia adalah kuota full, artinya 221.000 orang itu diberangkatkan tahun ini, maka kita ikuti itu. Tetapi kalau nanti keluar keputusan Menteri atau KMA atau diteruskan dengan Kep Dirjen bahwa kuota haji Indonesia hanya 50%, nah maka di situ juga akan tersyaratkan dengan ketentuan yang lain. Karena kondisi COVID, bisa jadi umur dibatasi, mungkin 50 tahun ke bawah, artinya tidak 50 tahun ke atas. Nah, polemiknya apa? Dilemanya apa? Sementara jemaah haji kita Indonesia, Riau, ya, mereka usia itu bukanlah menjadi kendala untuk berangkat. Bahkan ada di antara jemaah kita itu kalau ketika ingin berangkat haji itu justru mau umur tua, mau umur apa, bila perlu mati di sana. Itu pula keinginan mereka kan. Luar biasa. Nah, jadi ini kalau soal haji memang tidak bisa kita prediksi dengan akal pikiran kita saja. Karena tergantung kepada nawaitu jemaah. Maka saya ingin sampaikan juga Bung Fitriadi bahwa ketika jemaah haji mendaftarkan diri, saya sering menyampaikan ini. Awali niat mendaftar itu betul-betul lillahi ta'ala. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh itu lillahi ta'ala. Sebab kenapa saya katakan demikian? Di pertengahan jalan, karena masa tunggu kita nih Ustaz, Ya. sampai 24 tahun ini. Masya Allah, luar biasa. 24 tahun masa tunggu kita, waiting list kita. Waiting list-nya. Maka ada di antara jemaah itu hanya sekedar mendaftar, tapi niatnya berubah di pertengahan jalan, di saat waiting list. Nah, kondisi ini Ustaz juga ingin saya sampaikan. Ada jemaah yang di saat dia hanya 3 tahun masa tunggunya, dia minta dibatalkan. Dan itu dibawa, anaknya dibawa ke kantor kita kantor, ya. untuk membatalkan. 1 jam kemudian, anak yang lain minta, Pak, mohon orang tua saya jangan dibatalkan. Saya mohon dikembalikan lagi. Kondisi pembatalan ini, Pak, 1 menit sudah checklist di Siskohat, Iya. kita nggak bisa lagi mengembalikan. Baik. Nah, ini yang mau kita ingin berdalam. Sistem komputerisasi haji ini kan sudah terpadu sekali. Ya. Jadi sudah ada aturan-aturan main. Ya. Menurut Pak Suwardi, apa yang harus kita cermati secara bersama? Karena ada orang kadang-kadang yang ingin cepat, yang menerima informasi yang salah, sehingga dia tidak mengetahui tata cara yang ada di sistem komputerisasi haji itu seperti apa. Ada juga orang yang bertanya di forum kita ini, bagaimana cara mendapatkan penjelasan tentang perencanaan berangkat? Iya. Karena ini kan daftar tunggu sudah hampir Ya. 22 sampai 24 tahun. Ya, baik. Jadi di aplikasi Android itu ada bisa di download di Play Store. Itu ada aplikasi Haji Pintar. Haji Pintar. Iya. Di Haji Pintar itu bisa kita menengok dan melihat tahun keberangkatan dimasukkan dengan nomor porsi dulu. Berapa nomor porsi? Tahun keberangkatan itu sudah tahu. Insya Allah bisa itu. Jadi saya juga ingin sampaikan kepada jemaah bahwa urutan keberangkatan jemaah calon haji tetap disesuaikan dengan urutan porsi. Tidak ada porsi yang melangkai. Kalau ada porsi yang melangkai, berarti itu ada jemaah yang mengalami 1 wafat dalam masa tunggu, Iya. atau mengundurkan diri. Mengundurkan diri dalam artian membatalkan porsi haji. Porsi haji. Yang ketiga, sakit permanen. Arti memang tidak bisa lagi untuk berangkat haji. Nah, yang keempat, jemaah jangan berpikir bahwa ketika orang ini meninggal,
lalu ada nomor urut sekian akan bisa berangkat cepat. Enggak, tetap memakai nomor urut kacang. Artinya berurut. Nomor porsi berurut. Dan itu sudah diatur oleh Siskohat. Dan kita tidak bisa mendulukan atau membelakangkan. Tetap menurut Siskohat. Satu contoh, ketika seseorang, itu yang saya sebut tadi, menyebut ada yang meninggal bisa digantikan, tidak bisa digantikan oleh orang lain kalau tidak ada hubungan nasab tadi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 tadi. Tidak bisa dimasukkan dengan orang lain. Nah, inilah persoalan yang hari ini saya dengar laporan dari masyarakat. Saya mohon masyarakat, kalau seandainya terjadi sesuatu yang berkaitan dengan pemberangkatan haji sesuai nomor urut porsi, datang saja ke kantor kami. Baiklah, saya ingin beralih ke Pak Haji Kasbaini. Iya. Haji, kalau memang momentumnya seperti ini, 22-24 tahun seperti Pak Kasih sebutkan tadi, pantaslah kita menyebut bahwa haji ini sekali seumur hidup. Iya. Apa yang menurut Bapak bisa dilakukan untuk lebih memandirikan diri ketika berangkat ini, Pak? Baik. Menyikapi antrian yang sangat panjang, lazimnya masyarakat kita ini mengeluh. Itu lazimnya. Lama kali masa tunggu. Ya Pak Kasih mengeluh. Padahal kemarin baru mendaftar karena masa tunggunya sampai 24 tahun mengeluh. Sebenarnya mengeluh itu wajar karena dia manusia biasa. Allah juga buatkan itu sifatnya manusia berkeluh kesah. Itu Allah sebutkan. Namun yang perlu dilakukan oleh jamaah haji yang akan berangkat dan yang akan mendaftar dari seluruh masyarakat kita, dari seluruh elemen. Pertama, sikapi bahwa haji itu adalah bagian dari ujian yang perlu kita jadikan untuk menata hidup kita. Ketika kita punya keinginan untuk berangkat haji, kita mendaftar besok, kita diuji dulu. Lama menunggu itu sabar atau tidak? Itu kan ujian. Jadi ujian sebelum berangkat itu kesabaran sudah muncul. Baru mendaftar kita sudah sabar. Kalau tidak terjadi apa yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi, itu di lapangan terjadi. Artinya tidak tertutup kemungkinan orang akan mencoba bagaimana nomor yang ini bisa lebih awal, kan begitu ya kan? Itu pasti. Kenapa? Karena kesabaran tadi. Jadi sampai ke situ kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perlu memahami karena haji ini adalah nilainya yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu jazaa'un illal jannah, maka kita lakukan ini secara real mulai dari pendaftarannya, kemudian masa tunggunya, dan itu dimunculkan dengan pendekatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Begitu kita sudah menjadi sebagai orang yang akan diberangkatkan kapanpun tahunnya, kita akan melakukan pendekatan untuk membuat diri kita bertakwa. Pahami apa itu makna haji, apa itu pengertian haji, apa itu syarat rukun haji, termasuk juga ibadah-ibadah akan dilakukan itu selama melaksanakan ibadah haji. Baru masuk dalam konteks manusia yang akan la'allakum tattaqun. Baik, kita rehat sekejap. Oh, boleh. Pak Haji Suwardi Hasan, Pak Haji Kasbaini Munir. Ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan melanjutkan perbincangan dan dialog Merindu Haji dan Umroh setelah jeda iklan yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Merindu Haji dan Umroh. Penggalan yang kedua ini, kita sudah dan akan menerima masukan, telepon dan pertanyaan dari pemirsa yang jika ingin disampaikan pada forum ini. Saya ingin melanjutkan kembali Pak Haji Suwardi Hasan. Pak Haji kan di Kementerian Agama ini memang pusatnya orang untuk lebih mengetahui lebih detail ini. Saat ini Pak Haji, kalau kita tengok kondisi di Mekah dan Madinah, memang ada situasi dan sistem perjalanan yang berubah. Apa yang Pak Haji ingin sampaikan kepada masyarakat kita seputar hal ini? Jadi begini Pak Putradi, saya ingin mengajak umat Islam ini, terutama jemaah haji, apa yang disampaikan oleh Ustadz Kasbaini Munir tadi, mari kita camkan nilai kesabaran itu dalam hati kita. Apalagi di suasana pandemi COVID-19 ini, COVID-19 ini. Kondisi haji ataupun umroh di Makkah ataupun di Madinah memang sangat selektif sekali, artinya sangat
protektif sekali terhadap antisipasi untuk penyebaran COVID-19 ini. Sehingga jemaah itu malah dijadwalkan untuk berjemaah ke masjid. Tidak bisa memaui menurut hati dan kehendaknya saja. Artinya kapan mau berangkat bisa, kapan mau umroh bisa, kapan mau tawaf, sa'i bisa, enggak bisa. Jadi ketatnya peraturan yang dibuat oleh pemerintah Saudi Arabia karena memang kondisinya mendunia hari ini kan. Di kita saja, ini jarak kita ini udah sebenarnya tanpa memenuhi standar COVID, tidak, saya nggak jelas juga ini. Jadi saya berharap kepada jemaah dengan ketentuan dan kondisi yang dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia hari ini terhadap pelaksanaan umroh terutama yang sedang berjalan atau nanti pelaksanaan ibadah haji, kalau seandainya haji dilaksanakan terjadi seperti tahun yang lalu dengan jumlah yang sangat minim sekali dan itu menggunakan prokes yang luar biasa. Di kamar itu paling maksimal 2 orang, kamar hotel. Dan itu jaraknya luar biasa. Yang lucunya, bukan lucu ya, tapi ini istimewa mungkin bagi jemaah haji tahun lalu, itu makan, minum, selimut, semua yang disediakan istimewa. Betul. Memang pelayanan luar biasa untuk jemaah haji tahun kemarin. Bahkan ada salah seorang jemaah haji Indonesia yang bermukim di situ, menceritakan, saya tak menduga ini, bahwa saya akan menjadi jemaah haji yang istimewa tahun ini. Waktu itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada yang bersangkutan. Walaupun orang lain tidak dapat melaksanakan haji, tapi dia justru malah istimewa. Perlakuannya luar biasa. Tempat tidurnya bersih, sebelum dia berangkat, sebelum masuk hotel, kemudian keluar hotel dibersihin lagi, makan dia sediain. Ya. Pokok semuanya lancar, disediakan oleh pemerintah Saudi, luar biasa. Memang ada 18 tahapan yang Ya. sekarang ini terjadi di Tanah Haram, Ya. baik di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Soal yang Pak Kasih sebutkan tadi, soal pembatasan orang, Ya. soal jamuan makan di hotel, kemudian berangkat menggunakan bis, dan banyak hal lain yang diatur memang secara ketat. Iya. Nah, saya ingin melangkah ke aspek yang lain nih, Pak Haji Suwardi. Nah, kalau memang ada jemaah kita yang terbatasi dengan faktor umur itu tadi, Iya. karena memang ini sudah diberlakukan di Iya. kegiatan ibadah umroh. Iya. Apa sebaiknya yang harus mereka lakukan itu? Pertama, saya ingin menyampaikan kepada jemaah, konsep yang pertama tadi itu sabar. Yang kedua, ikhlas. Kenapa saya katakan ikhlas? Mungkin di masa pandemi ini, Bapak Ibu jemaah yang belum bisa diberangkatkan, itu hikmahnya luar biasa yang diberikan oleh Allah. Ada salah seorang jemaah pernah cerita di ruangan saya, di ruang kerja. Alhamdulillah Ustaz, Pak, hari ini atau tahun ini saya tidak berangkat. Ternyata luar biasa hikmah yang saya dapatkan. Apa itu, Bu? Anak saya mau kuliah, anak ini segala. Diceritakan keunggulan-keunggulan hikmah yang dia dapatkan. Artinya, walaupun kita tidak dapat berangkat 1 tahun kemarin dan tahun ini, karena dibatasi dengan usia kita, kalau seandainya nanti dibatasi usia sampai 50 tahun, lalu yang 50 tahun ke atas tidak mendapatkan peluang, Bapak Ibu yang belum mendapatkan peluang itu jangan sampai pudar niatnya. Saya sarankan jangan sampai pudar niatnya. Karena kalau sudah dimulai mendapatkan nomor polisi itu, dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 itu sudah tercatat menjadi jemaah haji. Cuma saja waktunya belum berangkat. Maka dari awal saya katakan tadi, wa atimul hajjah wal umrata lillah. Kalau sudah tercatat lillahi ta'ala, mohon maaf, kalau seandainya meninggal di masa penantian itu, wafat dia, sudah tercatat sebagai jemaah haji, sudah melaksanakan ibadah haji. Nilainya. Baiklah, saya ingin ke Pak Haji Kazwaini Munir. Iya. Pak Haji, dalam praktiknya sekarang ini, tadi Pak Haji sebutkan selain kesabaran, ibadah yang harus diperbanyak ini, ada juga yang ingin kita tahu, komunikasi seperti apa yang harus dijalin satu sama lain. Sementara sekarang pertemuan dibatasi, hal-hal yang terkait dengan kumpul-kumpul, baik kumpul-kumpul untuk kegiatan masjid juga dibatasi. Apa yang harus dilakukan bersama nih, Pak? Iya. Terima kasih. Ketika kita berbicara tentang apa yang kita lakukan, sebenarnya kita masih banyak peluang untuk melakukan hal-hal positif.
tinggal lagi bagaimana kita membiasakan sehingga itu bermakna dan bermanfaat untuk banyak orang. Salah satunya bagi calon jemaah haji, mereka sekalipun belum bisa berkumpul di KBIH-nya atau mereka belum bisa berkumpul sesamanya, tapi tidak tertutup kemungkinan KBIH bisa membuat Zoom meeting. Itu salah satu yang dilakukan. Sehingga jamaah haji yang kemarin yang manasik itu ketika diputarkan atau dihidupkan suasana Mekah, wah itu luar biasa terobati. Jadi merindu haji itu luar biasa. Jadi bisa melakukan video call dengan beberapa jamaah. Jadi ilmu itu tetap saja bisa diberikan kepada jamaah haji kita yang akan berangkat. Terkait dengan kondisi pandemi ini, memang bukan hanya kita kan Pak Haji, semua orang. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai solusi bagi untuk mencari jalan keluar. Salah satunya itu tadi kita berupaya maksimal memahami haji itu sesungguhnya apa. Kemudian pelaksanaannya sebagai apa. Maka kita gunakan prinsip lakukan sesuai dengan aturan, bukan sesuai kebiasaan. Artinya kan orang banyak biasanya begini gitu. Jadi gara-gara biasanya itu yang susah. Kita kan terkait dengan aturan. Kalau kita menunggu sesuai aturan, bekerja sesuai aturan, maka nilainya juga sesuai aturan. Allah itu akan memberikan peluang sesuai dengan orang yang menggunakan rumus Al-Quran, SOP-nya sami'na wa ata'na. Itu SOP Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah melakukan hal itu, yakin jamaah haji kita yang akan berangkat ataupun yang sudah ada niat untuk mendaftar tidak akan ragu-ragu lagi melaksanakan hal itu. Baik. Nah, ada juga pemahaman yang ingin kita tahu lebih dalam dengan Pak Haji. Kan jemaah kita ini sering memaksakan diri. Iya. Sementara situasi di Tanah Haram yang biasa saja masih ada pembatasan-pembatasan. Apalagi memang suasana Covid seperti yang Pak Kasih jelaskan tadi. Apa kiranya menurut Bapak, tingkat kesabaran seperti apa yang harus dimiliki oleh calon jemaah haji kita ini? Iya. Berbicara kita tentang kondisi Arab Saudi, khususnya Mekah dan Madinah, hari ini kan kita bisa menengok di handphone kita, bisa kita tahu betapa luar biasanya ketat yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, lalu bagaimana masyarakat kita, jamaah kita yang akan berangkat, bahkan ingin memaksakan dirinya ke sana untuk melaksanakan ibadah haji. Semua orang punya niat seperti itu. Tapi ketika kita kembalikan lagi bahwa syarat untuk melaksanakan ibadah haji itu ada keamanan. Artinya ketika aman, kita kan baru bisa boleh melaksanakan ibadah haji. Aman dalam makna perjalanan, aman dalam kondisi di situ, aman juga dalam aturan perundang-undangan. Kalau ketika kita tidak aman dalam 3 hal itu, haji yang kita lakukan itu sekalipun kita melakukan secara keseluruhan, tapi kan kita melanggar nilai-nilai yang ada dalam haji. Nah, itu juga tidak berlaku dan tidak berbuah baik ketika dilaksanakan. Maka semua calon jamaah haji, semua jamaah haji kita akan berangkat, sekalipun nanti seperti apa aturan dari Kementerian Agama, kita berupayalah menahan diri bahwa semua itu adalah sudah ada aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya ingin ke Pak Haji Suwardi Hasan. Kita ke penggalan akhir, tapi ingin kita mendapatkan penjelasan yang lebih dalam dengan Pak Kasih. Adalah soal tahapan-tahapan yang harus dilalui ke depan. Kalau besok ada kemungkinan berangkat secara full, tentu saja sebuah anugerah yang luar biasa. Luar biasa. Kalau kita berangkat dengan pendekatan seperti pemberlakuan SOP pada saat umroh, tentu saja separuh umpama kata. Tapi tetap aja kan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Kira-kira ke depan ini tahapan apa yang harus dilalui kalau seandainya ingin kita menuju pada pemberlakuan haji 2021? Ya, baik. Jadi pemerintah kita masih pada posisi 3 opsi ya. Baik. 3 opsi itu, pertama opsi memberangkatkan 100% jemaah haji Indonesia. Baik. Yang kedua, pemberangkatan jemaah haji 50% dengan batasan-batasan umur mungkin. Yang ketiga, tidak diberangkatkan. Jadi 3 opsi ini masih menjadi pilihan. Karena sampai hari ini pemerintah kita melalui Kementerian Agama
Itu yang saya sebut tadi, belum ada lagi MOU dengan pemerintah Saudi Arabia. Jika seandainya terjadi ya bulan ini umpamanya ada pengumuman penetapan kuota, tentu kita mengikuti proses itu, tahapan-tahapan itu. Penetapan kuota kita berapa, kemudian Presiden nanti akan mengeluarkan Kepres atau Perpres, ini Kepres ya, keputusan Presiden tentang BP, betul. biaya perjalanan ibadah haji. Dan kalau seandainya sama dengan tahun yang kemarin, berarti jemaah tidak akan menambah lagi, kecuali jemaah yang mengambil biaya pelunasannya kemarin. Iya. Karena tahun kemarin ada jemaah yang mengambil pelunasan, bukan mengambil pool ya, mengambil pelunasan. Jika sudah keluar tahapan-tahapan itu, maka kita akan proses. Dan insya Allah, kalau seandainya ada pemberangkatan pool ataupun separuh, tentu jemaah tahun kemarin yang akan kita berangkatkan. Artinya jemaah tahun 2021 ini tentu mundur lagi 1 tahun ke berikutnya. Artinya porsi mereka yang tahun lalu tentu masuk untuk tahun ini. Iya. Nggak mungkin mereka tidak berangkat. Benar. Nah, itu pun kalau seandainya aturan di masa pandemi ini begitu ketat terkait juga dengan usia. Tentu kita akan ikuti fase-fase itu. Baik. Oke. Nah, soal apa tadi? Soal walaupun ada perencanaan-perencanaan, perakiraan dan terokaan-terokaan yang beragam. Apakah hari ini Kementerian Agama juga melaksanakan manasik-manasik yang kita dahulukan telepon ini? Agaknya telepon ini kita coba terima dulu. Boleh. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana? Halo, Assalamualaikum. Baik, terputus. Oke, baiklah. Nah, Pak Kasih, soal Pak Kazwa ini tentu saja di dalam ruang lingkup jamaah yang bimbingannya. Ya. Secara umum Kementerian Agama kan juga melakukan sebuah tahapan yang namanya manasik haji. Iya, tahun kemarin kita karena tidak jadi jemaah diberangkatkan. Kan di DIPA kita itu kan sudah ditentukan. Bahkan aturan itu sebentar ada perintah ada yang berubah tentang refocusing dana penggunaan untuk manasik. Iya. Jadi manasik haji secara mandiri tetap dilakukan oleh KBIH atau kelompok-kelompok mandiri tertentu. Sementara di Kementerian Agama kita melakukan manasik, ada yang melakukan dengan cara Zoom meeting tadi. Baik. Nah, ke tahun ini kita belum melakukan. Oke. Karena Tahapan menunggu kepastian itu, tadi. ya belum. Jadi Kementerian Agama tetap melakukan sesuatu yang menjadi pekerjaan kita sesuai dengan tahapan-tahapan itu. Baik. Saya ke penggalan akhir, Pak Haji Kazwini. Iya. Di tengah keterbatasan itu tadi, dan ini akan ditempuh sama-sama nih, kemungkinan yang Pak Kasih sebutkan 3 tadi, Iya. berangkat 100%, 50%. berangkat dengan pembatasan-pembatasan, atau tidak berangkat sama sekali. Apa kiranya ke depan menurut Pak Kazwini ini? Apakah memang soal ibadah dan yang harus dilakukan oleh jemaah kita yang ada di rumah sekarang? Baik, berangkat atau tidak, itu yang kita sikapi adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perlu dipahami. Dan yang kedua, siapapun manusianya pasti berkeinginan untuk berangkat. Apalagi namanya sudah ada antriannya, kan begitu. Berdoalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala percepat persoalan pandemi ini berakhir, dan oleh pemerintah kita sudah memberikan peluang untuk berangkat ke sana. Jadi semua jamaah yang hari ini sudah berharap-harap banyak, pertama perbanyak berdoa, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak juga untuk menyiapkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah akan memanggil orang-orang yang betul-betul dekat kepadanya. Itu dipastikan, semakin dekat kita kepada Allah, semakin besar peluang kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh dalam waktu yang kondisinya tidak fit seperti ini. Artinya hafal kaji karena diulang. Itu dia. Tempuh jalan karena sering dilalui itu memang harus dilakukan oleh jemaah kita ya. Harus dilakukan oleh jamaah, karena itu bagian dari cara atau trik untuk menyejukkan hati. Baik. Nah, Pak Ustaz, sedikit Pak Putri, saya ingin sampaikan hari ini kepada pemirsa dan jemaah bahwa untuk Kota Pekanbaru
tidak ada iming-iming yang seperti tadi ya. Ketika ada orang yang mengurus lalu bisa diberangkatkan tahun ini. Untuk diketahui saja jemaah Pekanbaru yang wafat atau sakit permanen itu terjadi pelimpahan sampai hari ini sudah 53 jemaah. 53 jemaah. Oke. 53 jemaah itu dilimpahkan kepada ahli waris. Nah, kenapa dilimpahkan kepada ahli waris? Karena sudah ada aturan yang menetapkan tadi undang-undang tadi dan tidak bisa kepada orang yang lain. Iya. Kepada tetangga. Baik, ini telepon yang terakhir kita coba jemput dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, dengan siapa nih Bapak? Ya, baik Pak Darnis, sila Pak Haji Darnis. Oke. Yang kedua, ini yang pertama kali saya bermohon, kenapa pemerintah Republik Indonesia belum mampu membuat hotel di Makkah dan di Madinah? Baiklah. Sedangkan uang talangan haji 400 triliun di pemerintah Republik Indonesia. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji. Ini kerisau-kerisauan beliau ini. Tapi yang bisa kita jawab agaknya dan minta apa ke Pak Kasih ini soal kalau ada kecenderungan pembatasan. Memang hari ini terjadi di umroh saja terjadi pembatasan-pembatasan. Pak Kasih punya informasi yang seperti apa nih Pak? Kemungkinan-kemungkinan ini. Baik, Pak Haji Darnis ini 2 kali saya ikuti ini juga pertanyaannya ya. Dengan Pak Ahmad Supardi kemarin narasumbernya juga demikian. Sebenarnya kalau saya ulang pun jawabannya mungkin sama. Jadi mengenai pembatasan umur itu bukan kita yang menetapkan. Artinya kalau pemberangkatan haji itu memang di usia 18 tahun baru boleh. Kalau mendaftar itu di usia 12 tahun. Baik. Kalau pemberangkatan haji itu memang 18 tahun. Nah, kalaupun tidak sampai 18 tahun umurnya, 17 tahun atau 16 tahun tapi sudah menikah. Nah, itu dibolehkan. Nah, kalau hari ini dibatasi sampai 50 tahun, itu bukan kita yang membatasi. Itu kebijakan dari pemerintah Saudi Arabia. Baiklah. Kekhawatiran itu memang banyak dikeluhkan oleh jemaah. Kenapa dibatasi? Kan itu dari awal saya sampaikan tadi. Jemaah bila perlu yang tua-tua itu berangkat, Iya, itu betul. maunya dia. Bahasa yang tidak enaknya lagi, mati pun di sana dia mau. Oke, baiklah. Nah, coba. Ya, pertanyaan terakhir ke Pak Haji Kaswani. Apa Iya. pesan Bapak nih terhadap jemaah kita yang ada di rumah? Iya. Kepada seluruh jemaah yang ada di rumah, pesan yang patut dipahami adalah berniat dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan hidup kita ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan juga kehendak kita. Yang kita berkehendak ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah. Minimal kan kita sampai ke Mekah, kemudian kalaupun meninggal kata Pak Kasih tadi di situ kan begitu ada niatnya kan. Jadi pahami itu semua karena ini bukan kehendak manusia secara penuh, ada lagi yang lebih kuasa daripada manusia, maka munculkan doa, munculkan keikhlasan, munculkan niat yang benar, munculkan kesabaran dan munculkanlah kasab atau usaha maksimal sehingga kita yang akan berangkat dan akan mendaftar benar-benar memiliki ridho Allah Subhanahu wa taala. Pak Kasih, terakhir ini. Iya. Ini kan banyak hal yang akan terjadi, informasi-informasi yang terjadi ke depan ini. Karena memang sudah mulai kegiatan-kegiatan ini disentuh oleh pemerintah kita dan dipersiapkan. Apa saran Pak Kasih ini? Apakah memang kalau ada keraguan ini ke Departemen Agamakah atau memang ada sumber-sumber yang harus dipastikan kebenarannya? Saya mengimbau kepada jemaah haji yang sudah mendapatkan nomor porsi yang akan berangkat pada tahun ini kalau seandainya berangkat. Dan kepada jemaah calon yang belum jemaah, saya minta bila ada informasi yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, silahkan datang ke kantor Kementerian Agama khusus untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Kami insya Allah 24 jam saya standby HP saya Pak. Kalau untuk mengenai informasi keberangkatan.
Tapi ada juga SMS atau WA masuk ke saya. Bapak ini siapa? Kok main-main dengan waktu? Macam-macam. Ya, oke, baik. Macam-macam yang keluar bahasa ke saya. Tapi saya terima dengan lapang dada. Alhamdulillah adalah jemaah yang perhatian dengan saya ya. Baiklah. Ternyata kebaikan orang tidak mesti harus kita nilai dengan bahasa-bahasa yang kurang baik. Ternyata kebaikannya juga untuk mengoreksi kita. Jadi saya imbau sekali lagi, saya minta jemaah calon yang belum jemaah atau jemaah yang sudah jemaah, mari kalau seandainya terkait dengan informasi haji, keliru informasi yang Anda dapatkan, datang kepada kami di Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Insyaallah. Tepatnya di jalan Tepatnya Jalan Arifin. Rambutan. Jalan Rambutan. Jalan Arifin Ahmad, Simpang Rambutan nomor 1, Kota Pekanbaru. Baiklah. Baik. Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpayan Damai. Baik, terima kasih Pak Haji Suhardi Hasan. Beliau adalah Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Iya. Terima kasih juga Pak Haji Kazwaini Munir, Iya. selaku penyuluh agama, mubalik di MDI dan pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia untuk Kota Pekanbaru. Pemirsa, banyak hal yang akan masih kita bentangkan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.